Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyad Pradityananda dari jurusan Sosiologi. Baik, di sini saya akan mewawancarai responden pertama saya, yaitu rekan sekelas saya, Rafa. Baik Rafa, untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa hambatan utama generasi muda di media sosial untuk bahasa Indonesia? Mungkin untuk generasi muda zaman sekarang kan lebih sering memakai platform Instagram, media sosial, TikTok. Nah, di sana tuh banyak kayak bahasa-bahasa asing gitu yang baru. Jadi mungkin mereka tuh lebih nyaman menggunakan bahasa campur lah gitu. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana bahasa Inggris mendominasi dan menghambat pelestarian bahasa Indonesia secara dalam jaringan atau online? Mungkin pertanyaan ini sama seperti jawaban yang pertama ya. Sama saja itu ya? Ya, sama saja. Mungkin gara-gara ya platform media sosial lah gitu. Siap. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa generasi muda sering pakai bahasa slang atau bahasa campuran online? Nah, menurut saya dan mungkin yang saya alami juga ya, mungkin anak zaman sekarang itu, generasi sekarang itu kayak lebih srek lah, lebih lebih nyaman lah gitu kalau campur-campur gitu dengan bahasa asing gitu kalau komunikasi, seperti which is, literally ya gitu, campur-campur bahasa Inggris. Lalu baik, pertanyaan yang selanjutnya itu apa peran aplikasi TikTok dalam menghambat penggunaan bahasa Indonesia? Menurut saya, karena kan TikTok itu begini Rafa, jadi TikTok itu media yang paling dikenali oleh masyarakat. Bagaimana? TikTok itu sebenarnya menurut saya itu hanya mewadahi orang-orang yang ingin memakainya. Tapi kalau misal masalah apa yang ada di dalam TikTok itu seperti isinya, terus konten tentang bahasa asing segala macam, itu balik lagi ke masing-masing. Ya begitu. Jadi TikTok itu tidak membuat hambatan, tapi yang membuat hambatan tuh mungkin orang-orang yang ada di dalamnya. Gitu. Ya. Baik, lalu pertanyaan yang terakhir yaitu tantangan apa dari pendidikan sekolah dalam melestarikan bahasa Indonesia di era digital? Nah, kalau misal gini deh, ada kan misal anak itu jika melakukan sesuatu itu melihat cerminan dari orang tuanya kan. Nah, ya, murid-murid pun begitu melihat cerminan dari guru-guru. Benar. Mungkin saya juga bisa bilang ini tuh menghambat di area sekolah karena guru-guru sekarang juga banyak yang tidak menggunakan bahasa baku. Jadi banyak yang menggunakan bahasa-bahasa santai lah gitu ya, campur-campur. Nah, mungkin itu sih menurut saya. Baik, terima kasih kepada Rafa karena telah saya wawancarai. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai responden yang kedua, yaitu rekan sekelas saya yang bernama Andrian. Baik Andrian, ya di sini untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa hambatan utama generasi muda di media sosial untuk bahasa Indonesia? Bagi saya, hambatan terbesar adalah algoritma platform yang memprioritaskan konten dalam bahasa Inggris, sehingga postingan dalam bahasa Indonesia mendapat jangkauan yang lebih kecil. Baik, lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana bahasa Inggris mendominasi dan menghambat pelestarian bahasa Indonesia dari Dominasi bahasa Inggris terjadi melalui aplikasi internasional yang dirancang untuk pasar global seperti TikTok atau Facebook atau Instagram, di mana fitur-fitur seperti hashtag atau caption diformulirnya dalam bahasa Inggris, bukan dalam bahasa Indonesia. Baik, lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa generasi muda sering pakai slang atau bahasa campuran online? Karena slang membuat konten lebih cepat dan lucu seperti di TikTok, Twitter. Generasi muda sering pakai bahasa campuran karena mereka terpengaruh oleh influencer global. Baik, lalu pertanyaan yang keempat yaitu apa peran aplikasi seperti TikTok dalam menghambat penggunaan bahasa Indonesia? Aplikasi seperti TikTok menghambat dengan fitur duet atau challenge yang biasanya dalam bahasa Inggris, yang mendorong pengguna untuk mengikuti tren lucu itu. Baik, lalu pertanyaan yang terakhir yaitu
tantangan apa dari pendidikan sekolah dalam melestarikan bahasa Indonesia di era digital? Pendidikan sekolah sering terlambat mengikuti tren digital, sehingga generasi muda belajar bahasa Indonesia secara formal tapi tidak praktis untuk online. Tantangannya adalah guru yang kurang familiar dengan media sosial, sehingga siswa tidak mendapat contoh bagaimana menggunakan bahasa Indonesia secara efektif. Baik, terima kasih Andrian sudah saya wawancarai. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai responden ketiga, yaitu rekan sekelas saya. Yang pertama Wiki. Baik, Wiki. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu apa hambatan utama generasi muda di media sosial untuk bahasa Indonesia? Kalau menurut saya hambatannya itu adalah hambatan utamanya kurangnya edukasi tentang pentingnya bahasa Indonesia di era digital. Sekolah dan orang tua jarang mengajarkan siswa menggunakan bahasa Indonesia secara efektif di media sosial, sehingga generasi muda lebih terpengaruh oleh tren slang dan bahasa asing yang mereka lihat dari influencer, tanpa sadar bahwa ini menjurus identitas budaya. Baik, lalu untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana bahasa Inggris mendominasi dan menghambat pelestarian bahasa Indonesia dari Kalau bahasa Inggris itu menghambat pelestarian melalui pendidikan yang menekankan bahasa asing sebagai prioritas, membuat generasi muda merasa bahasa Indonesia kurang berguna di media sosial. Di bahasa Inggris mengedukasi atau ukuran dalam bahasa Inggris lebih melimpah sehingga bahasa Indonesia menggunakan diskusi dalam yang mempercepat erosinya sebagai bahasa utama. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yaitu mengapa generasi muda sering pakai slang atau bahasa campuran online? Penggunaan slang atau bahasa campuran adalah hasil dari kurangnya penguatan bahasa standar di rumah dan sekolah. Generasi muda melihatnya sebagai bentuk kreativitas dan pemberontakan terhadap norma, tetapi sebenarnya terjadi karena mereka kurang terpapar dengan kosakata bahasa Indonesia yang kaya, sehingga mereka mengandalkan campuran fisik merupakan spesifik. Lalu untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa peran aplikasi seperti TikTok dalam menghambat penggunaan bahasa Indonesia? Kalau menurut saya itu adanya mempercepat erosi bahasa Indonesia dengan mempromosikan konten yang mengutamakan humor dan viralitas pada bahasa standar bahasa hambat. Ini membuat generasi muda lebih memilih slang atau bahasa asing karena platform ini dirancang untuk audiens global, sehingga bahasa Indonesia jarang menjadi pilihan utama untuk ekspresikan. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir yaitu tantangan apa dari pendidikan sekolah dalam melestarikan bahasa Indonesia di era digital? Tantangan terbesarnya adalah kurangnya integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa. Sekolah masih mengandalkan buku dan ujian tertulis, bukan proyek digital, sehingga siswa tidak terlatih untuk melestarikan bahasa Indonesia dan budaya, membuat generasi muda merasa bahasa Indonesia kurang relevan untuk mengubah modern yang memperkuat pelestariannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.